Alhamdulillah. Sebelum kita mulai acara, kita tes dulu soundnya. Kita minta respon pendengar semuanya. Apakah suara kami bisa terdengar oleh peserta? Mohon feedbacknya. Menjawab. Sangat jelas. Oke, makasih. Jazakumullah khairan katsira. Kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, undang Waalaikumsalam katsirani wa warahmatullahi wabarakatuh. barakatuh kama yuhibbuna rabbuna ya Allah. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, utamanya adalah nikmat iman dan juga Islam, dan juga nikmat yang kadang kita lalai untuk mensyukurinya adalah nikmat sehat dan juga sempat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita ikuti petunjuknya, petuahnya. Semoga kita istiqomah sampai nanti al-maut menjemput kita semuanya. Yang hormati Direktur Rumah Sakit Islam Banjarnegara, yang hormati pada kesempatan kali ini, insya Allah Dr. Aditya Chandra Putra, spesialis dalam, yang insya Allah nanti akan bertindak sebagai pemateri pada kesempatan pada hari ini, yang insya Allah nanti akan membawa topik terkait dengan infeksi laten tuberkulosis. Yang mana kita tahu bahwa terkait dengan TB ini kita masih seperti fenomena gunung es, kelihatannya tidak ada, tapi terakhir-terakhir ini banyak terjadi kasus. Nah, ini kita review terkait dengan update ilmu terbaru terkait dengan infeksi laten tuberkulosis. Untuk menyingkat waktu, kita akan mulai saja kegiatan pada hari ini. Nanti termin pertama kita akan mulai dengan presentasi. Yang termin kedua nanti akan kita buka terkait dengan sesi tanya jawab. Insya Allah nanti kita akan membuka termin itu. Yang terakhir adalah penutup. Mungkin untuk memulai waktu pada hari ini, kita mulai dengan presentasi kepada Dr. Aditya Chandra Putra, spesialis dalam. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo, Dok. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Selamat, selamat bertemu kembali dengan Ilmiah Series, dan sebenarnya materi hari ini terkait dengan materi-materi tuberkulosis yang sudah pernah kita diskusikan sebelum-sebelumnya. Ya masih ingat ya, cuman lupa detail waktunya. Jadi kita sudah pernah sharing tentang pedoman penata laksanaan infeksi tuberkulosis 2022 kalau nggak yang salah, Dok. berakhir tahun 2022, dan nampaknya tahun depan akan ada update yang berkaitan dengan tata laksana. Kita tunggu aja checklistnya. Kemudian kita juga sudah pernah sharing tentang PPI, PPI karena waktu itu juga lagi hebatnya pandemi. Jadi ternyata pada saat pandemi COVID juga banyak kasus-kasus pasien-pasien TB aktif maupun suspek TB yang juga koinfeksi dengan COVID. Nah, kemudian kita juga sudah pernah sharing materi TB pada kondisi khusus, TB pada diabetes, TB pada HIV, TB pada atau TB ekstrapulmonar, jadi kejadian-kejadian infeksi TB di luar paru ya, seperti TB otak, TB tulang, TB pleura, dan sebagainya. Sebenarnya ada dua materi lagi yang uh, terkait dengan infeksi tuberkulosis ini. Jadi yang hari ini kita mau bahas adalah infeksi laten tuberkulosis. Ini juga merupakan salah satu hal yang menjadi uh, perlu kita ketahui dan perlu menjadi perhatian kita semua. Dan yang terakhir adalah TB pada mereka dengan resisten obat ya. Itu memang materi yang khusus ya. Jadi apa? Itu bukan kapasitas saya karena itu perlu perhatian khusus untuk penanganan TB pada resisten obat. Oke. Kita akan mulai materi hari ini. Jadi sebenarnya ini juknisnya sudah ada dan cukup lengkap. Kalau tidak salah juknisnya itu diterbitkan tahun 2020 ya. Jadi apa namanya teman-teman nakes, terutama dokter umum ya, itu hukumnya fardu ain ya, tahu tentang tipilaten ya. Karena nanti akan bersinggungan di FKTP FKTP ya. Dan
juga akan menata laksana ya. Di samping melakukan screening, diagnosis juga akan menata laksana ya. Karena sudah menjadi program nasional. Saya ada beberapa outline materi yang akan dipaparkan. Yang pertama uh, pathogenesis, kemudian definisi dari latent TB, kemudian screening untuk populasi-populasi berisiko menderita TB laten, dan ada pemeriksaan-pemeriksaan khusus memang yang digunakan untuk mendiagnosis TB laten, dan terakhir overview saja tentang tata laksana. Saya nggak bahas detail ya, karena detailnya nanti akan apa namanya makan waktu banyak, dan itu bisa dibaca kalau ingin tahu lengkapnya itu di juknisnya ya. Juknis infeksi TB laten ya. Nah, ini gambaran epidemiologi kasus TB global dan Indonesia. Jadi, berapa dekat sih kita dengan eliminasi TB ya? Nah, kita bisa lihat laporan tuberkulosis global tahun 2003 itu disebutkan bahwa tuberkulosis itu masih merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi dari penyakit infeksi di dunia. Bisa kita lihat ya, ada 1,3 juta kematian karena TB tahun 2023 dari laporan tahun 2023 ini. Kemudian di antara 1,3 juta itu 167 dengan penderita atau koinfeksi dengan HIV. Kemudian estimasinya total atau kasus global per tahun 2022 diperkirakan sekitar 10,6 juta penderita yang menderita TB ya, termasuk itu laten ya. IRL itu laten ya. Nah, bagaimana kondisi di Indonesia sendiri? Ini kalau nggak salah gambaran tahun 2020 ya. Jadi ada sekitar 1,6 1,060 ribu estimasi kasus TB yang ternotifikasi, artinya terdiagnosis, entah Positif ini, itu Pak. dengan diagnosis standar menggunakan pemeriksaan bakteriologis maupun klinis, itu sekitar berapa itu 80% ya, 821.200, dan mereka 77% diobati, jadi 1% ya, tapi lumayan sih dibandingkan dulu, lalu itu 80%. Dari 800.000 yang menderita TB dan diobati, ada sekitar 12.000 ya. Ini sekitar berapa persen? Nah, mungkin sekitar 5, 2, 3% yang terkonfirmasi resisten obat. Nah, ini gambaran eh, dari total 1,6 juta itu 136.000 itu pada anak. Terus kemudian 16.731 itu mereka koinfeksi ya, TB HIV. Ya, cukup tinggi maksud saya. Dan dari 77% mereka yang diobati, 87% dianggap pengobatan lengkap dan berhasil. Ada sekitar 23,8 atau 23.800-an pasien TB yang meninggal dari 1,6 juta itu. Nah, bisa kita lihat itu peta Indonesia ya dengan gradasi warna ya. Jadi makin hitam bukan makin bagus ya. Jadi makin hitam itu berarti menunjukkan kekerapan atau temuan kasus Terbanyak. dari apa namanya diagnosis TB itu makin banyak ya. Kita bisa lihat ternyata hampir sebagian Jawa,
separuh dari Sumatera ya, dan sepertiga mungkin atau setengah dari Papua itu kasus TB-nya cukup tinggi ya, karena warnanya makin pekat gitu ya. Kita ada target tahun 2035 itu harus memutih ya. Nah, eh, ada komitmen. Ini pertemuan WHO tahun 2018. Kemudian muncul komitmen, strategi, dan target eliminasi TB secara global. Jadi sepakat semua tahun 2035 itu roadmap menuju eh, pencapaian eliminasi di atas 90%. Baik dari reduksi kematian karena TB, itu ya targetnya 90%. Kemudian insiden atau kasus baru TB, targetnya itu bisa ditemukan 90%. Dan eh, tidak lagi ada kejadian penularan TB di dalam rumah. Makanya ini jadi salah satu hal penting kenapa kita harus tahu tentang infeksi laten gitu ya. Karena infeksi laten kan karena memang ada risiko penularan atau transmisi dari kontak terdekat. Nah, di Indonesia sendiri sudah ada buku pedoman strategi nasional penanggulangan TB ya, ini dikeluarkan tahun 2020 ya. Jadi roadmap-nya tahun 2020 sampai 2024 itu targetnya itu ya. Kita bisa lihat ya. Jadi penurunan insidensi TB dari 319 per 100.000 menjadi 190 per 100.000 ya pada tahun 2024. Nah, ini belum tahu nih laporannya ya, karena 2024 masih berjalan. Kemudian ada penurunan angka kematian dari 42 per 100.000 itu di tahun 2017 ya, menjadi 27 per 100.000 di 2024. Itu tantangan berat ya buat kita semua. Kemudian untuk target eliminasi TB di tahun 2030 ya, jadi kita lihat ya, menurunkan insiden TB 65 per 100.000 dan menurunkan kematian dibandingkan tahun 2019 sejumlah 90%. Tantangan cukup berat ini. Nah, itu gambaran epidemiologi dan roadmap penanganan TB di Indonesia. Nah, sekarang kita bicara tentang penyakitnya itu sendiri ya. Jadi ini adalah gambaran perjalanan alami dari seseorang bisa sakit TB ya. Plus di situ juga tercantum beberapa faktor risiko yang membuat seseorang rentan terinfeksi TB. Yang jelas harus ada pajanan. Pajanan itu jelas kontak karena ini jenisnya yang airborne ya, bukan lewat droplet ya, masih faktor. Jadi itu bisa kita lihat itu ya, ventilasi udara, kepadatan di satu wilayah, dan perilaku ya, faktor perilaku. Nah, pajanan ini juga dipengaruhi dengan lamanya kontak dan jumlah droplet yang terhirup. Jadi itu ada teorinya nih. Kita lupa tuh. Satu percikan tuh mengandung sekian juta itu. Itu. Sampai kemudian pajanan itu bisa menimbulkan konsekuensi. Jika sistem imunnya bagus, seseorang bisa melakukan eliminasi secara natural lewat kekebalan. Tapi di sisi lain juga bisa jatuh ke kondisi infeksi. Nah, infeksi ini nanti ada dua hal. Yang pertama itu infeksi aktif, yang kedua jadi infeksi laten. Nanti kita bahas di bawah. Ini gambaran umumnya. Nah, ada beberapa orang yang sangat beresiko pada saat pajanan tuh gampang terjadi infeksi karena sebenarnya seorang yang terpapar
dengan atau mengalami kontak dengan seseorang yang berada TB itu tidak gampang. Karena selama sistem imunnya bagus, itu hanya sekitar 5% tuh akan jatuh menjadi infeksi. Nah, di sini kita perlu tahu kelompok yang berisiko mudah tertular. Itu bisa kita lihat ya. Jika terutama yang status imunnya tidak baik ya. HIV misalnya. Terus kemudian itu bisa kita lihat juga. Ternyata epidemiologinya itu antara 5 sampai 10%. Ya. Kemudian mereka yang status nutrisinya jelek, terutama nutrisi. Beberapa penyakit degeneratif yang mengganggu sistem imun, ya kan, diabetes. Terus ada beberapa penyakit yang membuat seseorang harus menggunakan obat-obatan jangka panjang yang efeknya juga menurun kekebalan. Misalkan asma, penyakit-penyakit autoimun, BPOK itu kan mereka pasti membutuhkan kortikosteroidnya. Nah, itu salah satu yang menjadi faktor risiko. Pada saat pacaran lebih mudah jatuh ke kondisi infeksi aktif. Nah, setelah seseorang terinfeksi, ada dua kemungkinan tuh, sembuh atau mati. Sembuh jika diobati jelasnya. Nah, sembuh pun juga nanti ada macam-macam. Kemudian yang kedua mati ya. Nah, ini sudah jarang sih, karena secara apa namanya layanan kesehatan, layanan TB di Indonesia juga bagus. Kemudian surveillance ataupun screening juga cukup aktif ya dilakukan di FKTP ya dan praktek-praktek swasta. Sistem pelaporan juga sangat bagus ya, itu sangat membantu sekali ya. Jadi angka kejadian keterlambatan diagnosis dan pengobatan, kemudian tata laksana yang tidak memadai, dan kondisi dari baik status kesehatan maupun apa namanya fasilitas kesehatan itu sudah dianggap cukup bagus lah. Oke, selanjutnya slide. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Jadi apa namanya tidak mudah itu. Seseorang yang mengalami paparan kemudian jatuh menjadi infeksi TB. Sebagian besar kalau mereka sistem imunnya bagus, dia akan terinfeksi itu biasanya 70%. Jadi yang terinfeksi itu hanya 30. Dan 30% itu yang jadi sakit TB cuma 5%. Yang 25% itu jatuh ke TB laten. Nah, TB laten ini nanti sendiri juga akan mengalami dua hal. Seumur hidup dia akan menjadi laten atau pada kondisi khusus dia menjadi reaktivasi menjadi TB aktif ya. Nah, itu yang mau kita cegah ini. Jadi TB laten yang jumlahnya lebih banyak dari TB aktif ya. Jika seorang sudah terpapar dan dianggap terinfeksi ya, jangan sampai mengalami reaktivasi karena pada saat reaktivasi dia jadi menular. Gitu ya. Jadi ini saya nggak ya jelaskan lewat aja ya, ini cuma gambaran apa namanya patologi aja seseorang yang mengalami TB ya. Nah, sekarang kita masuk ke apa yang disebut sebagai infeksi laten TB ya. Jadi definisinya itu suatu keadaan di mana sistem kekebalan tubuh orang yang terinfeksi tidak mampu mengeliminasi bakteri Mycobacterium tuberculosis dari tubuh secara sempurna, tetapi mampu mengendalikan bakteri tersebut sehingga tidak menimbulkan gejala. Jadi nggak ada gejala khas TB aktif, demam, berat badan, batuk lebih dari 2 minggu, dan sebagainya. Kemudian klinis pemeriksaan dahak negatif, pemeriksaan foto dada juga negatif. Tetapi pada saat dilakukan pemeriksaan khusus antibodi, baik uji tuberkulin maupun pemeriksaan IGRA, ditemukan antibodi TB. Jadi di dalamnya itu sedang ada kuman Oke. TB gitu. Ditanya gitu lah. Nah, ini guideline-nya ini. Jadi pedoman untuk diagnosis TB itu mengeksklusi
eh, tes X-ray, pemeriksaan sputum, dan semua gangguan di luar paru ya, ekstravaskular ya. Bisa otak, bisa pleura, bisa ginjal, bisa mastitis, bisa tulang dan sebagainya ya, yang dicurigai sebagai TB. Dengan menggunakan pemeriksaan apa itu, tuberculosis skin test ya, atau IGRA. Jadi kalau IGRA dan TST-nya positif, tetapi tidak ditemukan gejala klinis, dianggap atau dari pedoman itu yaitu yang disebut sebagai TB laten ya. Nah ini spektrum infeksi dan seseorang sampai menderita sakit TB ya, jika dilihat dari klinis dan pemeriksaan laboratorium ya. Itu kompilasi aja, ini kompilasi dari yang di atas tadi. Jadi kita bisa lihat ya, seseorang itu apalagi gini ya di Indonesia tadi kita bisa lihat ya, dari apa namanya, eh, peta tadi tuh. Kalau jauh-jauh lah, kita ini Jawa kan ya, bisa lihat tadi ya warnanya kan hitam gitu. Jadi epidemiologinya tinggi kan. Kalau tadi kasusnya kalau nggak salah 3 ribuan. Artinya jangan khawatir ya, TB ada di mana-mana gitu. Apa? Apalagi kita ini nakes gitu kan. Ya. Sehingga potensi untuk terpapar kuman TBC itu sangat besar ya. Nah, ini perjalanan atau spektrumnya. Bila seorang terpapar, kemudian dia memiliki status imun yang baik, kuman itu akan tereliminasi. Bisa dieliminasi hanya dengan sistem imun innate ya, kebawaan, atau harus mengalami proses eh, pembentukan antibodi yang sifatnya khusus ya, sehingga berbentuk kekebalan yang sifatnya sangat khusus dan kuman TBC-nya bisa tereliminasi ya, atau yang disebut sebagai sistem imun adaptif ya. Nah, itu klinisnya kita bisa lihat tuh. Pada saat kuman TB tereliminasi, baik oleh sistem imun innate atau imun adaptif, simptomnya nggak ada. Tanda-tanda infeksi nggak ada, sebelumnya negatif, kulturnya negatif, kemudian IGRA ataupun TST pada mereka yang imunnya sangat baik dan dengan sistem imun innate kuman TB yang tereliminasi, pemeriksaan TST dan IGRA itu negatif ya. Tapi mereka yang sudah mengalami tadi itu ya, pembentukan antibodi itu pasti akan positif itu. Nah, itu yang disediakan salah satu cara untuk melihat, oh ya orang ini bila atau bukan ya. Nah, hati-hati pada saat sudah terbentuk antibodi, dia kan ada potensi menjadi TB laten. Dan sebenarnya secara patologi TB laten itu gangguannya ada berbentuk granuloma, tapi sangat mikroskopik sehingga pada saat pemeriksaan fototorak itu tidak terlihat. Nah, mereka-mereka ini yang menjadi kandidat atau kelompok yang harus diterapi sebagai TB laten. Nah, pada saat nggak diterapi, granuloma makin banyak, perkembangbiakan dari kuman TB-nya di paru makin banyak, akan menimbulkan keluhan. Sehingga apa? Dia tidak lagi disebut sebagai TB laten, tapi TB aktif sebenarnya. Cuman dari apa namanya spektrum klinis memang bisa bermacam-macam tuh. Dan spektrum klinis itu juga sangat berkaitan dengan tadi itu ya, ada tidaknya komorbid atau koinfeksi. Nah, dari yang sampaikan di atas, resumnya ini perbedaan TB laten dengan TB aktif. Dari segi gejala, TB laten tidak ada gejala. Pada TB aktif itu ada gejala. Caranya kita harus hafal ya. Demam, batuk, nyeri dada, berat badan, ada keringat malam. Pada saat sudah terjadi apa namanya granuloma bisa menimbulkan fisis dan pengenalan makan dan gejala-gejala yang tidak spesifik lainnya. Pemeriksaan uji tubuh dan IGRA dua-duanya pasti positif.
Karena apa? Sudah melewati tadi sistem imun adaptif tadi. Pada TB laten, salah satu yang harus dieksekusi adalah polutorak normal ya. Pada saat polutorak sudah ketemu ada infiltrat, bukan, infiltrat, apalagi kavitasi ya. Meskipun ada keluhan, itu tetap dianggap sebagai TB aktif ya, bukan TB laten ya. Saatnya TB laten itu polutoraknya harus normal. Terus kemudian pemeriksaan mikrobiologis, baik PTA, IgM maupun kultur itu juga negatif. TB ini tidak menular yang latennya. Cuman pada saat mengalami reaktivasi menjadi TB aktif itu yang menular. Nah, kita mau cegah ini misalnya. Dan dari segi pengobatan itu juga berbeda. Ada TB laten itu disebut sebagai atau eh, definisi terapinya adalah terapi pencegahan. Sedangkan pada TB aktif itu adalah terapi TB aktif ini. Dan semua ada standar terapinya. Nah, itu siapa saja sih kandidat kelompok populasi yang eh, resiko tinggi setelah terpapar atau terinfeksi TB laten. Ini. Yang pertama adalah orang-orang dengan HIV atau UDHA. Kemudian riwayat atau sedang terjadi kontak serumah dengan pasien TB yang terkonfirmasi bakteriologis. Itu bisa kita lihat ya, ada anak usia di bawah 5 tahun, dan juga orang dewasa, remaja, atau anak-anak di atas usia 5 tahun. Jadi semua kelompok umur lah yang ada riwayat atau sedang kontak serumah dengan mereka yang menderita TB terkonfirmasi bakteriologis itu wajib di screening ya, karena risiko mengalami TB laten. Dan yang ketiga adalah kelompok risiko lain. Ini di apa namanya? Eksklusinya adalah mereka yang HIV negatif ya. Jadi mereka-mereka yang status imunnya nggak baik, M, kemudian pasien-pasien dengan penggunaan kolesterol jangka panjang ya, asma, PPOK, atau imun ya. Kemudian mereka yang menderita keganasan, dan pasien yang mengalami hemodialisis, dan pasien yang akan menjalani perawatan organ. Kelompok lain adalah warga binaan permasyarakatan, kemudian petugas kesehatan, asrama-asrama sekolah, melalui pondok itu ya, para militer, dan mereka penasun ya, Muna, narkoba suntik. Nah, ini yang akan jadi sasaran untuk terapi pencegahan TB. Nah, sebenarnya apa eh, urutan mulai dari identifikasi sampai kemudian implementasi itu udah ada pedomannya itu dari WHO. Nah, kita bisa lihat ya, di kaskadenya itu urutan-urutan untuk melakukan identifikasi ya sampai ke pelaksanaan itu kita bisa lihat ya. Yang pertama adalah identifikasi target populasi. Tadi ada tiga itu ya. HIV, kemudian riwayat atau sedang kontak dengan pasien TB terkonfirmasi bakteriologi ya. Nah, itu penting ya. Jadi bisa anak di bawah 5 tahun, terus dewasa, anak di atas 5 tahun, dan remaja gitu ya. Kemudian kelompok risiko lain yang tidak masuk HIV. Itu ada beberapa ya. Yang status imunnya nggak bagus. Kemudian mereka yang hidupnya itu berkelompok ya, gitu. Tentang masyarakat, terus orang yang ada asramanya, pondok dan sebagainya, gitu. Masuk petugas kesehatan nanti ya. Nah, setelah itu ada proses penemuan. Nah, penemuan ini nanti kalau di juknis itu ada beberapa interview ya, jadi, atau investigasi, Bang. Ada istilahnya investigasi kontak aktif, investigasi kontak pasif, terus kemudian penemuan-penemuan di tempat khusus ya. Nah, nanti bisa dibaca ya. Ini sudah dilakukan itu.
baik di FKTP, praktek-praktek data swasta, dan di PTN. Kemudian setelah dilakukan identifikasi dan screening, keluarkan apakah mereka termasuk TB aktif atau TB laten. Jadi syaratnya dua tadi ya, harus dievaluasi dulu dari klinis maupun pemeriksaan CX-ray atau pemeriksaan bakteriologi sendiri ya. Satu lakukan pemeriksaan pilihannya TST atau bukan, ya TST atau IGRA ya. Mungkin yang mudah diakses itu TST karena apa namanya ini pemeriksaan nggak baru ya, cukup lama ya. Terus apa semua orang atau semua layanan kesehatan lebih mudah untuk menyediakan dan relatif murah gitu. Nah, tinggal bagaimana melakukan interpretasi aja nih dari hasil pemeriksaan itu. Kalau kita melihat durasi ya, durasi dari hasil penyidikan. Jadi 5 sen, 5 mili itu kapan disebut positif, kapan harus 10 mili disebut positif, kapan harus 15 mili harus disebut positif itu ada nanti syarat-syaratnya itu ya. Itu bisa dilihat di juknisnya lah. Kita nggak bicara banyak soal itu. Nah, setelah juga hasil pemeriksaan TST disebut positif atau IGRA positif, baru dilakukan pemeriksaan TB ya. Nah, implementasi ini tidak cukup dengan pengobatan saja, tapi harus dilakukan monitoring dan evaluasi. Nah, monitoring termasuk apa namanya kepatuhan minum obat, memastikan nggak ada efek samping, ya, dan menuntaskan pengobatan ya. Nah, nanti juga definisi tentang pengobatan gejala ini sama seperti TB aktif ya. Ada pengobatan lengkap, pengobatan apa namanya gagal, pengobatan yang lain-lain ya. Ini saya ambil dari juknis uh, TB laten tadi ya, 2020 ya. Jadi ada beberapa algoritma yang membantu kita ya untuk screening apakah seorang itu perlu TPT atau enggak. Tapi kalau perlu TPT itu artinya, kalau perlu TPT jelas ya. Kalau nggak perlu TPT itu bisa ada kemungkinan nggak perlu diobati atau langsung diobati TB ya gitu ya. Karena kita ini topik hari ini tentang pemberian TPT ya. Jadi kita fokus ke sana ya. Jadi, jika seseorang itu menderita HIV, nah, ingat ya, setiap ada HIV dengan simptom berat badan turun, demam, batuk, terus keringat malam, apalagi ditemukan gejala-gejala di biasa pulmoner, nah, itu waspada, itu kemungkinan besar TB aktif. Jadi patokannya malah sebenarnya gini, kalau HIV itu sudah stadium 3 4 tuh ketemu infeksi sedikit ya kita balik TB itu. Bagus kalau bisa diperiksa apa namanya bakteriologisnya, tapi jarang positif misalnya. Oke, kita kembali ke algoritma ya. Jadi pada saat ditemukan TB simptom, urutannya sama ya, seperti orang yang bukan HIV ya, dilakukan pemeriksaan TCM. Nanti pemeriksaan TCM itu kan juga bisa untuk mengidentifikasi beberapa kemungkinan resistensi obat. Obat-obatan TB kategori 1 itu ya, lampisin, IMH, tambutal, dan sebagainya. Jika hasil TCM positif, harus dianggap TB positif. Kalau TB aktif, diobati sebagai TB aktif. Kemudian jika negatif atau pemeriksaan TCM tidak bisa dilakukan, boleh dilakukan pemeriksaan fototorak. Pada saat sugestif TB, nah, pertimbangan klinis dari dokternya ya, boleh dianggap TB ya, TB aktif. Tapi namanya TB klinis dari yang dijelaskan. Pada saat tidak sugestif, bisa dua kemungkinan. Diobati bukan TB atau diobati TB. Itu apa namanya sangat situasi sekali itu, sangat kondisional sekali. Patokannya itu
Yang saya sampaikan tadi pada saat HIV-nya sudah tumbuh berat ya, saat TB pun kita kadang mempertimbangkan ini harus coba TB karena memang gejalanya rakas gara-gara sistem imun yang jelek itu eh, jika keluhan ada. Jika keluhan tidak ada, tidak ada kontraindikasi TPT, boleh diberikan TPT ya. Karena dia termasuk faktor risiko tinggi ya. Apalagi kalau ada paparan ya. Jadi sekarang itu pedoman nasionalnya kalau ada HIV juga dilakukan itu screening TB. Kalau tidak ada TB aktif, berikan TPT. Nah ini yang kedua, kelompok faktor risiko yang kedua. Riwayat kontak atau sedang kontak dengan anggota di rumah yang menderita TB bakteriologis ya, terkonfirmasi bakteriologis ya. Nah itu di simptomnya itu bisa dilihat di box sebelah kiri atas, kanan atas. Ada batuk lebih dari 2 minggu, ada demam yang lebih dari seminggu ya, atau 2 minggu ya. Dan berat badan, ada kelihatan malam, ada nafsu makan, dan kelihatan lemas ya. Sama juga dengan favorit menu, ya nggak beda-beda jauh. Pada saat ada lewat kontak atau tentang kontak, tarik gitu. Ada nggak gejala-gejala TB? Kalau iya, sama urutannya. Maka bisa TCM. Jika hasilnya positif ya dianggap TB, dibalik TB. Jika hasilnya meragukan, boleh difoto CXR. Apalagi kalau keluhannya ada khas gitu ya. Listnya kok TB, oke apa itu TB? Tapi disebut sebagai TB klinis. Dan juga kalau nggak sugestif ya, bilangnya boleh nggak ada TB atau tidak boleh TB. Itu tergantung dari um, kondisi situasional ya. Jadi itu keputusan dokternya. Pertimbangan-pertimbangan klinisnya itu kan nggak bisa data itu. Hanya foto torak aja. Tapi kan dengan data-data lain sehingga kemudian dilakukan kesimpulan apakah ini dianggap TB klinis atau bukan. Jika tidak ada keluhan, harus dipisahkan dulu. Usianya berapa ini? Kalau usia kurang dari 5 tahun, tidak ada kontraindikasi, lakukan apa namanya? Bisa diberikan langsung diberikan TPT ya. Tapi jika di atas 5 tahun, nggak ada keluhan, screen dulu, eksklusi dulu, dalam pemeriksaan foto torak. Jika pemeriksaan foto toraknya kok sudah TB, harus TCM. Nanti alurnya sama ya. Kalau positif ya udah berarti TB. Kalau negatif, nah itu situasional juga itu ya. Maka ada berarti bukan TB atau TB. Dan tetap harus dilakukan monitor dan evaluasi ya setelah pengobatan jika dia dianggap bukan TB. Tapi jika hasil CX-ray bagus, nah ini harus dilakukan pemeriksaan PST atau IGRA. Pada saat IGRA positif, dia termasuk kelompok yang belum mendapatkan terapi pencegahan. Tapi jika negatif, tidak diperlukan terapi pencegahan. Hanya dilakukan observasi. Ya tambah lagi ya, mereka yang tadi itu yang sudah TB tapi hasil PCM-nya negatif, jika tidak dapat TB, boleh dilakukan pemeriksaan testing. Jadi, kalau kok TB ya, tapi PCM negatif, boleh dilakukan pemeriksaan testing. Kalau testingnya positif, bisa masuk kelompok yang diberikan UPT ya. Jelas ya? Nah, ini yang kelompok lain tadi ya, yang tidak termasuk HIV ya. Apa tadi? Yang status imun tidak baik, kemudian ya, bukan dari jangka panjang termasuk yang sistemnya terbagus. Terus orang-orang yang berkelompok tadi loh, di lembaga pemasyarakatan, pondok itu ya, terus kemudian di asrama, termasuk petugas kesehatan, termasuk apa tadi itu punya beberapa ini. Nah, itu mereka-mereka yang tinggal di barak itu ya, bahkan antara barat ternyata mereka juga masuk kelompok seperti ini. Untuk algoritma yang eh, arahnya
simptom ya. Ada simptom itu sama ya. Semua harus melewati TCM. Kalau TCM-nya negatif, nah, boleh dilakukan pemeriksaan CXR. Kalau CXR sugestif ya, dianggap TB klinik ya. Bukan TB konfirmasi bakteri. Pada saat tidak ada simptom, sama juga dengan CXR. Kemudian kalau non sugestif, cek gelar TST, jika positif, masuk kelompok yang belum mendapatkan PDT ya. Yang negatif, observasi. Dan jika hasil CXR-nya sugestif, masuk ke pemeriksaan PCM. Jika positif, dianggap TB aktif dari belum mendapatkan pengobatan TB ya. Pada saat hasil PCM negatif, bisa ada kemungkinan. Kalau data klinisnya itu mendukung ke TB ya, boleh diobati TB. Kalau nggak mendukung, boleh diobati bukan TB. Juga boleh dilakukan pemeriksaan integral. Nah ini jadi penting itu integral. Karena kalau ternyata hasilnya positif, berarti dia lakukan. Atau yang tadi itu surveillance TB ya, karena hasil fotonya positif gitu ya. Una istiap sih. Kan duka sayur asam malah macok. Mengulang lagi ya, jadi kriteria siapa aja yang perlu mendapatkan pemberian terapi pencegahan itu kelompok risiko tinggi, mereka yang tidak sakit TB, Mohon maaf, suara tadi kami menghilang. Mohon respon kembali lagi. Apakah suara kami sudah bisa terdengar kembali? Sudah, Pak. Oke, saya menghadap lanjut lagi, Dok. terima kasih ya. Kita lanjutkan ya. Jadi setelah tadi diagnosis sudah bisa kita tegakkan, kemudian apa namanya menentukan kelompok-kelompok yang beresiko kontraindikasi ya. Kita bicara tentang tata laksana atau pengobatan. Jadi secara holistik itu saya lupa update yang terbaru itu obat-obatan yang dipakai untuk DPT itu sudah lengkap atau belum ya. Terakhir yang saya tahu itu yang sudah tersedia NH sama kombinasi 3 HP ini. Ini hari penting. Untuk yang penggunaan NH itu juga kan selama
6 bulan dan diminum tiap hari ya. Jangan untuk 3 HP itu diminum sekali seminggu sama 3 bulan. Nah ini panduan yang baru ini 3HR ini diminum setiap hari selama 3 bulan. Ada panduan baru yang belum tersedia, kayaknya 3 ini sudah tersedia ya. 1 HP ya, INH sama UKP. Ini mungkin kemungkinan bentuknya memang sudah FDC ya, Fixed Combination, jadi nggak terpisah ya. Seperti pengobatan TB kategori 1 kan kita sudah apa namanya familiar ya, pengobatan yang apa namanya dipakai itu sudah lagi bukan compact tapi bentuknya FDC ya. Dengan satu obat itu sudah ada 4 macam obat. Eh, yang apa namanya kemungkinan yang nanti itu akan familiar kita pakai itu yang 3 HP itu. Nah itu. Nah, itu. Karena penggunaan itu praktis, sekali seminggu dan sama apa durasi penggunaan tuh pendek ya 3 bulan. Jadi risiko apa namanya terhadap ketidakpatuhan minum obatnya itu kecil gitu, ya, dibandingkan penggunaan 6H itu ya, atau 3HR itu. Ya, dan itu sudah bisa diberikan di semua tingkatan Vaskes ya, baik FKTP, FKTRL maupun layanan praktek swasta. Tinggal ini aja, proses administrasi aja melaporkan ke dinas kesehatan setempat. Oke, nah, ini tabel lebih detail berkaitan sama obat-obatan yang ada tadi ya. Yang sudah ada di Indonesia 3 macam ini pilihannya. Dari segi durasi itu yang paling lama penggunaan INH ya. Ini kayak udah lama. Tapi pencegahan menggunakan INH udah lama. Yang baru yang 3 HP sama 3HR. Yang paling cepat adalah 3 HP dan 3HR. 3 bulan. Nah, sebulan dari segi jumlah dosis yang paling besar itu INH juga. Yang paling kecil 3 HP. Kemudian sediaannya bentuknya sudah FDC atau KDT ya. Kemudian apakah perlu tambahan obat-obatan untuk mencegah efek samping ya. Dari sekian atau 3 pilihan obat itu semua diperlukan ya. Pemberian vitamin B3. Kemudian apa, dari segi uh, luasnya penggunaan INH memang lebih luas ini. Bisa digunakan untuk semua umur. Dan bisa digunakan untuk pasien-pasien HIV yang menggunakan ritonavir dan dolutegravir gitu. Sedangkan untuk 3 HP yang digunakan untuk anak-anak di atas 2 tahun. Oh, ternyata 3HR juga bisa digunakan untuk semua umur ini. Dan jika diberikan pada pasien-pasien dengan HIV, apakah ada interaksi dengan ARV yang tidak ada interaksinya INH. Dengan obat yang lainnya ada. Nah ini pilihan pada saat memutuskan untuk memberikan TPT. Ini sama seperti di atasnya. Dari 3 jenis obat itu yang penggunaan paling luas ya INH. Nah, risiko terjadi neuropatinya paling tinggi. Neuropati perifer. Nah, untuk 3 hari rifampicin sama INH tidak boleh digunakan untuk anak usia di bawah 2 tahun ya, dan anak usia di bawah 2 tahun dengan menderita HIV. Terus apa namanya untuk eh, kelompok orang yang kontak dengan pasien TB resisten obat tuh regimennya beda, pakai level ya, sampai tambutol itu. Jadi nggak bisa menggunakan panduan TPT yang standar ya, yang 3 HP, THL, atau 6MH ya. Oh 6H itu. Dan untuk 3HR itu tidak digunakan untuk anak usia di atas 2 tahun yang menderita HIV. Ini lanjut. Nah ini pada kondisi khusus ini. TPT pada tuberkulosis resisten obat. Kriterianya apa ya? Kriterianya tadi itu. Jadi pada saat ada riwayat kontak atau sedang kontak dengan pasien TB erat, kontak erat yang dalam pengobatan
TB resisten obat, panduan TBT beda ya. Jadi panduan TBT-nya menggunakan levo sama ethambutol tadi ya. Nggak bisa menggunakan 6H, 3HP ataupun 3F. Nah, untuk regimen pada anak itu diberikan levo saja, pada dewasa diberikan levo dan ethambutol. Mati lagi ya? Udah, Hmm? casnya habis. Dari mati ya? Ya, Cek, cek. Suara nggak mati ya? masuk. Enggak. Nah, itu sekilas ya. Jadi sekilas apa namanya tentang kesehatan tuberkulosis. Saya overview aja karena kalau ingin tahu dan baca lengkapnya bisa dilihat di juknisnya. Jadi di juknis itu juga dijelaskan bagaimana prosedur melakukan pemeriksaan tuberkulin. Terus ada kelompok-kelompok khusus yang belum mendapatkan TBT seperti ibu hamil. Terus bagaimana cara pengelolaan jika muncul efek samping. Saya nggak jelaskan di sini karena waktu kita terbatas ya. Dari sekian slide yang saya sampaikan tadi, bisa diambil kesimpulan bahwa pertama program NTB di Indonesia bertujuan untuk mencapai eliminasi TB di atas 90% pada